Dugaan korupsi dana BOS di Kabupaten Lampung Selatan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini muncul dugaan gedung tempat pengembangan dan pertumbuhan pendidikan siswa di sejumlah SMP negeri di Kabupaten Lampung Selatan itu diduga menjadi sarang penyalahgunaan APBN. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih optimal, namun indikasi penyimpangan mencuat akibat minimnya transparansi. Koalisi Pewarta, aktivis LBH dan LSM atas nama Jaringan Pemerhati Pendidikan Lampung sebagai Sosial Kontrol, menduga adanya unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sengaja oleh sejumlah oknum kepala SMP negeri di Lampung Selatan yang seakan tidak memahami aturan, agar dapat melakukan pemufakatan dengan maksud untuk memperkaya diri. Ketua Koalisi Pewarta Dodi Gusdarlingga mengatakan, salah satu temuan utama pada hasil investigasi ini, selain realisasi pembayaran honor, ditemukan adanya dugaan markup pada laporan realisasi dana BOS tahun 2024, khususnya pada biaya pemeliharaan sarana dan prasarana di sejumlah SMP negeri se-Kabupaten Lampung Selatan. Realisasi dana begitu besar namun tidak sesuai dengan kondisi sekolah saat ini. Kerusakan parah terjadi hampir di seluruh elemen fasilitas pendidikan, mulai dari ruang belajar, perpustakaan, ruang guru, laboratorium hingga jamban sekolah, kata Dodi dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025. Seperti yang terjadi di sejumlah SMP negeri se-Kabupaten Lampung Selatan, salah satunya di SMP Negeri 1 Jati Agung, yang melaporkan realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana mencapai Rp219.839.500. Kerugian negara ditaksir paling sedikit sekitar Rp113.819.500. Dengan luas bangunan seluas 1.710 meter persegi, realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Jati Agung, seharusnya paling banyak hanya menghabiskan biaya sekitar Rp106.020.000 per tahun. Dodi menjelaskan, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah dalam 1 tahun anggaran, dapat diestimasikan berdasarkan pendekatan perhitungan pada besaran anggaran pemeliharaan pada bangunan negara, yaitu minimal sebesar 2% dari nilai harga bangunan terkini. Di mana nilai harga bangunan diperoleh dari harga satuan bangunan, dikali luas bangunan sekolah, sama dengan merupakan harga satuan bangunan setempat, atau biaya nyata bangunan luas sama dengan luas total bangunan yang ada di lingkungan sekolah yang diperhitungkan. Anggaran ini ditujukan untuk mendukung pemeliharaan bangunan yang bersifat rutin dan berkala, baik untuk kebutuhan komponen bahan, material, upah dan alat beli atau sewa. Dengan demikian maka estimasi anggaran pemeliharaan bangunan sama dengan nilai harga bangunan dikali 2%. Hasil dari estimasi anggaran ini, selanjutnya menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran dalam tahun akademik yang berjalan. Jika harga satuan bangunan sebesar Rp3.100.000 per meter persegi, maka besaran kebutuhan anggaran pemeliharaan bangunan sekolah adalah 2% dikali total luas bangunan dikali Rp3.100.000 per meter persegi. Sementara untuk mengetahui standar ukuran ruang kelas sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 8 tahun 2018 dan Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Standar luas bangunan sekolah jenjang SMP per unit diantaranya luar ruang kelas 2 meter persegi dikali jumlah peserta didik, ruang guru minimal 32 meter persegi, ruang kepala sekolah minimal 12 meter persegi, ruang konseling 9 meter persegi, ruang UKS 12 meter persegi. Kemudian luas ruang OSIS 9 meter persegi, ruang perpustakaan hingga 105 meter persegi. Laboratorium IPA 48 meter persegi, laboratorium komputer 48 meter persegi, ruang TU 16 meter persegi, tempat ibadah 12 meter persegi, gudang 21 meter persegi dan toilet minimal 2 meter persegi. Kemudian dugaan kerugian negara juga terjadi di SMP Negeri 1 Kalianda, kerugian negara yang disebabkan adanya dugaan markup pada laporan realisasi pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2024, sebesar Rp247.797.000, ditaksir paling sedikit merugikan negara sekitar Rp48 juta per tahun. Dengan memiliki luas bangunan seluas 3.215 meter persegi, yang terdiri dari 37 ruang kelas, 2 ruang perpustakaan, 1 ruang laboratorium, 1 ruang pimpinan, 2 ruang ibadah, 18 unit toilet, 4 ruang gudang, 1 ruang tata usaha, dan 1 ruang OSIS, seharusnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Kalianda, paling banyak hanya menghabiskan biaya sekitar Rp199.330.000 per tahun. Lalu, sama halnya di SMP Negeri 1 Candipuro, yang melaporkan realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp159.722.000. Ditaksir kerugian negara paling sedikit sekitar Rp70.194.000 per tahun. Dengan memiliki luas bangunan seluas 1.444 meter persegi, yang terdiri dari 19 ruang kelas, 3 ruang laboratorium, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang pimpinan, 1 ruang guru, 1 ruang ibadah, 7 unit toilet, 1 ruang tata usaha, dan 1 ruang konseling, seharusnya realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Candipuro hanya sekitar Rp89.528.000. Sementara di SMP Negeri 1 Bakauheni, yang melaporkan realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp111.676.400, ditaksir merugikan negara sekitar paling sedikit sekitar Rp22.024.400 per tahun. Dengan memiliki luas bangunan seluas 1.446 meter persegi, seharusnya realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Bakauheni paling banyak hanya sekitar Rp89.652.000 per tahun.
Kemudian di SMP Negeri 1 Katibung, yang melaporkan realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp142.141.000, ditaksir merugikan negara paling sedikit sekitar Rp17.335.000 per tahun. Dengan memiliki luas bangunan seluas 2013 meter persegi, seharusnya realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Katibung paling banyak hanya menghabiskan biaya sekitar Rp124.806.000. Selain itu di SMP Negeri 1 Natar, yang melaporkan realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp229.144.500, ditaksir merugikan negara paling sedikit sekitar Rp63.728.500 per tahun. Dengan memiliki luas bangunan seluas 2.668 meter persegi, seharusnya realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Natar paling banyak hanya sekitar Rp165.416. Sementara di SMP Negeri 1 Palas, yang melaporkan realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp96.515.000, ditaksir merugikan negara paling sedikit sekitar Rp19.573.000 per tahun. Dengan memiliki luas bangunan seluas 1.241 meter persegi, seharusnya realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Palas paling banyak hanya sekitar Rp76.942.000 per tahun. Kemudian di SMPN Negeri 1 Sidomulyo, yang melaporkan realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp145.773.100, ditaksir merugikan negara paling sedikit sekitar Rp7.079.100 per tahun. Dengan memiliki luas bangunan seluas 2.237 meter persegi, seharusnya realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Sidomulyo hanya sekitar Rp138.694.000 per tahun. Dan ke-9, SMP Negeri 1 Tanjung Bintang yang melaporkan realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp194.231.000, ditaksir merugikan negara paling sedikit sekitar Rp90.195.000 per tahun. Dengan memiliki luas bangunan seluas 1.678 meter persegi, seharusnya realisasi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Tanjung Bintang paling banyak hanya menghabiskan biaya sekitar Rp104 juta. Untuk itu, Inspektorat maupun Kejaksaan diminta segera mendalaminya, dan jika terindikasi korupsi, diharapkan pihak Kejaksaan segera melakukan penyelidikan. Oknum-oknum kepala sekolah ini harus diperiksa. Jangan karena mereka menjabat kepala sekolah lalu seenaknya menghabiskan dana bos. Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan membentuk karakter dan mendapatkan contoh hal baik, justru malah ternodai oleh praktik korupsi. Bagaimana tanggapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan M. Darmawan, serta sejumlah kepala SMP negeri yang terlibat atas pemberitaan ini? Tunggu edisi mendatang.